Ini adalah program BPK with Love untuk memenuhi kerinduan PD-PD saat pandemi corona ini, dan atas permintaan BPK PKKKAJ, saya Lina Rusyombing akan menyampaikan renungan ini untuk kita. Tema yang saya ambil, ketaatan untuk kedamaian. Damai yang sejati yang terdapat di dalam hati maupun pikiran kita hanya dapat diperoleh apabila manusia taat untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar dapat berupa perintah ataupun hukum yang harus kita lakukan. Tuhan memberikan perintah atau hukum bertujuan untuk kebaikan umat manusia. Tuhan tidak memberikan 10 perintahnya untuk kepentingan dirinya atau sekedar untuk mencambuk manusia, namun untuk kesejahteraan hidup manusia atau untuk pengamanan atas perbuatan ketidakadilan dan ketidakbenaran yang kita lakukan. Tuhan tetap menuntut ketaatan diri kita kepadanya, karena firman-Nya memberikan kepada kita aturan-aturan untuk kita laksanakan. Untuk mengawali renungan ini, mari kita bersatu dalam doa. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, kami mengucapkan syukur kepadamu atas perlindungan, kesehatan, dan napas kehidupan yang kau percayakan kepada kami. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu untuk mohon Roh-Mu yang kudus berkarya di dalam diri kami, agar kami dapat mengendapkan firman-Mu yang hidup. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Renungan saya ambil dari kitab 1 Samuel 15 ayat 22 dan 23. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu, bapak, dan seluruh pendengar yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang saya baca sumbernya dari kitab 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 34. Perikopnya Saul ditolak sebagai raja. Tolong ibu, bapak, dan semua pendengar berkenan membacanya supaya dapat chemistry ayat ini. Kita tahu Raja Israel yang pertama dipilih oleh Tuhan adalah Saul, dan Saul diurapi oleh Nabi Samuel. Kala itu Nabi Samuel sebagai pelihat atau pengantara pembicara antara Allah dan bangsa Israel. Samuel menyuruh Saul untuk mengalahkan orang Amalek dengan catatan menumpas segala yang ada pada orang Amalek, membunuh laki-laki, perempuan, kanak-kanak, anak-anak yang menyusu, lembu, domba, unta, bahkan keledai. Dan Saul berangkat berperang dan memukul kalah orang Amalek karena Tuhan menyertainya. Namun apa yang dilakukan Saul? 1. Raja Amalek, Agag, ditangkapnya hidup-hidup dan tidak dibunuh Saul. 2. Rakyatnya menyelamatkan kambing, domba, unta, keledai yang terbaik dipersembahkan sebagai korban sembelihan kepada Tuhan. Inilah kesalahan Saul tanpa disadarinya, yang tidak mendengar suara Tuhan. Karena hal inilah keluar kata-kata Samuel yang menjadi renungan kita. Bagi bangsa Israel saat itu, domba adalah persembahan sembelihan yang dikorbankan kepada Tuhan. Dan menurut mereka tindakannya benar atau tidak salah karena diperuntukkan dan dikhususkan untuk Tuhan. Korban sembelihan bagi bangsa Israel ada 5, yakni korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban penebus salah, yang semuanya memerlukan lembu, domba, bahkan kambing.
Karena tidak ada dipesankan Samuel demikian kepada Raja Saul. Samuel mengatakan, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Ibu bapak yang terkasih, sudah sampai sejauh mana kita mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya? Apakah sering firman itu kita manipulasi menurut kemauan kita, sama seperti Saul dan rakyatnya? Yang menurut kita Allah berkenan atas persembahan kita kepadanya. Ternyata dia menolak persembahan kita itu, karena Allah bukan menginginkan persembahan kita, tapi mendengarkan suaranya. Tidak peduli seberapa banyak waktu dan uang yang telah kita gunakan untuk pekerjaan Tuhan ataupun organisasi kemanusiaan yang kita lakukan untuk kita persembahkan kepadanya. Bagi Samuel, Saul durhaka, sama seperti dosa bertenung, dan Saul degil, sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena Saul telah menolak firman Tuhan, maka ia ditolak sebagai raja. Di hadapan Allah, Saul tidak melakukan firman-Nya, dan itu disampaikan Allah kepada Samuel, dan Samuel sakit hati atas perkataan Allah tersebut dan berseru-seru semalam-malaman. Kita sebagai pengikut Tuhan haruslah belajar mentaati Tuhan. Hampir semua kesulitan dalam hidup, misalnya rasa tidak bahagia, kesehatan yang buruk, ketegangan mental, adalah akibat cara hidup manusia yang melanggar hukum Tuhan yang bersifat rohani. Karena tidak mungkin bagi manusia yang melanggar hukum alami Tuhan tidak menanggung akibatnya. Apabila kita telah berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, marilah kita minta ampun kepadanya dan mulailah dengan menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus 10 ayat 5. Demikian bunyinya. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Rasul Paulus mengatakan bahwa setiap siasat orang dirubuhkan karena menentang pengenalan akan Allah. Dan kita harus menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus Yesus. Agar apa? Agar kita berseru bersama-sama dengan orang yang mengatakan, kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita, supaya keadaan kami baik dan berkat-Nya ada di atas kehidupan kita. Sebab Yesus telah menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ibrani 5 ayat 9. Jauh di dalam lubuk hati setiap manusia terdapat kerinduan akan kedamaian. Kan tetapi hanya Yesuslah yang menjadi sumber damai satu-satunya. Karena Ia adalah Raja Damai itu sendiri. Bila kita mau mendengarkan suaranya atau firman-Nya, terlebih atas pengenalan kita akan Allah di dalam Yesus Kristus. Untuk mendengarkan firman-Nya dan menjadi pelaku firman itu sendiri. Agar kita tidak ditolaknya ketika kita berseru-seru kepadanya sebagaimana Saul dia tolak. Seri iman saya berkaitan dengan mendengarkan suara Tuhan. Desember 2016 saya pulang ke Medan untuk Natalan dan melihat ibu yang sakit. Usia ibuku saat itu 78 tahun dan sakitnya sakit orang tua lah. Tanggal 4 Januari 2017 saya diperhadapkan Tuhan bahwa ibu akan meninggal. Ibu bapak, sebagai anak saya shock dan berjuang di dalam doa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kesehatan kepada ibu. Dan Tuhan selalu menunjukkan kematian. Imlek 2017 saya ke Medan lagi untuk melihat kondisi ibu. Dan dia mengatakan kepada saya, susah amat jalannya, gak sampai-sampai. Tek dalam hati saya, ini adalah roh ibuku yang berbicara, bukan raganya. Saya langsung minta maaf kepada Tuhan. Aku yang menghalangi perjalanan ibundaku ke rumahmu Bapa. Ampuni aku, Bapakku. Tapi bila saya tidak dekat ibu, saya kembali berdoa minta kepada Tuhan agar ibu diberi kesehatan dan umur yang panjang. Dan jawaban yang diberikan adalah kematian.
Beberapa hari di Medan, saya kembali ke Bekasi. Saya tetap minta kesembuhan untuk ibu kepada Tuhan. Seminggu saya pulang ke Bekasi, adik telepon jam 3 pagi mengatakan ibu sudah tidak bisa ngomong lagi. Lalu saya katakan padanya, bacakan Mazmur 51. Kata aku di situ ganti dengan nama ibu semua. Dan saya juga berdoa di rumah. Setelah adik selesai membaca Mazmur 51 tersebut, ibu pergi ke rumah bapak. Ibu bapak, saya mencoba menolak mendengarkan suara Tuhan yang mengatakan ibu akan pergi kepada Bapa yang kasih. Salahkah saya berjuang di dalam doa minta kesembuhan bagi ibuku? Saya rasa tidak. Ternyata itu bukan ketaatan yang saya tunjukkan kepada Tuhan. Bapa mau ibuku ada padanya. Dan doa saya ditolaknya. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Kita sama-sama doa penutup. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa, kembali kami panjatkan kepadamu, karena firman-Mu telah menyapa kami. Mampukan kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu yang hidup, dan jadikan kami pelaku firman itu sendiri. Bapa, kami mohon kuasa kasih-Mu yang turun atas dunia kami, yang saat ini terjangkit virus corona. Sembuhkanlah yang sakit, dan lindungilah para tim medis dan semua orang yang terlibat di garda terdepan dalam menangani virus corona ini. Kami yakin kuasa-Mu akan turun atas dunia kami ini untuk memberikan kesembuhan. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.